Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Pelajaran Habatus kita kali ini dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tentang kelahiran Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat kasih Tuhan kepada kami, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Alkitab mencatatkan pada waktu usia kandungan Maria sudah besar, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ia menyuruh setiap orang mendaftarkan dirinya ke kota kelahirannya masing-masing. Ini adalah yang pertama kali dilakukan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Semua orang datang ke kota kelahirannya masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria. Mereka adalah keturunan Daud, sehingga mereka harus berangkat dari kota Nazaret ke Bethlehem yang disebut kota Daud. Meskipun kandungan Maria sudah besar, tetapi mereka harus berangkat menempuh jarak yang sangat jauh. Karena begitu banyak orang yang datang ke Bethlehem untuk pendaftaran penduduk, nah kita bisa bayangkan ya, ramainya orang-orang pada waktu itu. Sudah pasti Maria yang sedang mengandung berjalannya lebih lambat daripada penduduk yang lain, sehingga ketika mereka tiba di Bethlehem, rumah-rumah penginapan ataupun rumah-rumah penduduk sudah penuh, sudah tidak bisa menampung lagi. Nah, mereka harus menginap di mana? Nah, anak-anak, kebutuhan Maria dan Yusuf bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga tempat untuk melahirkan. Karena pada waktu itu sudah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Akhirnya mereka pun harus singgah di sebuah tempat. Di situ Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, palungan itu adalah tempat makanan dan minuman hewan ternak. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba mereka melihat seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Nah, tentu saja mereka terkejut karena melihat malaikat itu bersinar oleh kemuliaan Tuhan. Malaikat itu tahu mereka ketakutan. Lalu ia berkata kepada gembala-gembala itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat itu adalah malaikat pembawa kabar baik tentang sukacita bagi dunia ini, yaitu tentang kelahiran juru selamat. Mari kita baca ayat 11 sampai 12. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Malaikat itu memberitahu tanda-tandanya supaya para gembala bisa menemukan bayi yang baru lahir itu. Dan inilah tanda-tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan Alkitab mencatat, sesudah malaikat memberitahu kabar baik itu, tampak sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan anak-anak, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini terjadi sesuai dengan nubuatan dalam kitab Mikha 5 ayat 2, yaitu bahwa juru selamat dilahirkan di Bethlehem Efrata. Dan Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan mendadak, tetapi sebelum semuanya terjadi, selalu ada peringatan atau pemberitahuan yang mendahuluinya. Itu semua dilakukan Tuhan agar kamu dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan tidak perlu menantikan Mesias yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang menguatkan kami di dalam firman-Mu ini, dan Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Kabar